Nah, saya akan menjelaskan di bagian pertama, yaitu abstrak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu tentang evaluasi kinerja guru merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu di era society 5.0. Di sini tantangan dalam dunia pendidikan semakin kompleks, di mana teknologi dan kecerdasan buatan perlu diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, salah satu tantangan utama dalam evaluasi kinerja guru adalah adanya unsur subjektivitas, ketidakkonsistenan dalam penilaian. Nah, di sini kita akan memanfaatkan sistem berbasis teknologi untuk mendukung proses tersebut. Nah, dari itu, penelitian ini mengusulkan membangun sistem pakar berbasis logika Fuzzy Mamdani yang mampu menangani ketidakpastian dan memberikan hasil evaluasi yang objektif, fleksibel, dan terukur. Nah, selanjutnya di bagian sistem kita akan merancang dengan menggunakan 4 variabel utama. Nah, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, lalu ada sosial, dan yang terakhir ada profesional. Masing-masing variabel tersebut akan diubah ke dalam bentuk linguistik, yaitu bisa rendah, sedang, atau tinggi melalui proses fusifikasi. Nah, lalu sistem memproses data menggunakan rule based berbentuk if then, dan hasil akhir diklasifikasikan menjadi kategori kinerja: kurang, cukup, baik, dan sangat baik melalui metode defusifikasi centroid. Nah, yang terakhir dari bagian abstrak ini adalah hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengevaluasi data dengan akurat dan sesuai hasil penilaian manual dari evaluator sekolah. Sistem ini dapat digunakan sebagai alat bantu penentu keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan pelatihan atau pembinaan guru. Nah, dengan pendekatan logika Fuzzy Mamdani ini, proses evaluasi menjadi lebih manusiawi dan adaptif terhadap kompleksitas dunia pendidikan modern. Sistem ini merupakan langkah strategis dalam mendukung digitalisasi evaluasi pendidikan menuju era society 5.0. Saya akan melanjutkan topik yang sebelumnya, ialah kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama, kita akan masuk ke latar belakang permasalahannya. Adapun latar belakang permasalahannya ialah di era Society 5.0, dunia pendidikan itu dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi cerdas demi meningkatkan kualitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Salah satu faktor utama yang paling penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah kinerja guru sebagai tenaga pendidik. Namun demikian, proses evaluasi kinerja guru saat ini masih banyak harus dilakukan secara konvensional dan manual, seringkali menimbulkan bias dan ketidakobjektifan. Penilaian yang hanya berdasarkan pengamatan atau opini penilai dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penentuan prestasi atau promosi di antara siswa di dalam satu kelas tersebut. Adapun masalah utamanya yang kami dapat ialah yang pertama, penilaian kinerja guru masih dilakukan secara subjektif serta manual. Yang kedua, belum ada sistem evaluasi berbasis teknologi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik guru yang beragam. Serta yang ketiga, kurangnya sistem pendukung keputusan berbasis logika yang dapat menilai secara fleksibilitas dan cerdas. Serta penyelesaian masalah yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ialah metode. Ada 3. Yang pertama, metode manual. Metode manual itu melingkupi 2 hal. Yang pertama, menggunakan form penilaian dan observasi langsung oleh kepala sekolah atau pengawas. Pengawasnya bisa dari dinas langsung atau dari pihak sekolahnya. Serta yang kedua, kelemahannya ada di subjektif, tidak konsisten dan dipengaruhi oleh relasi personal dan observasi langsung oleh kepala sekolah ataupun pengawas. Serta adapun yang kedua, metode scoring berbasis Excel.
penilaian kinerja berdasarkan pembuatan skor dari aspek-aspek tertentu. Adapun kelemahannya ialah kaku dan tidak bisa menangani ketidakpastian dalam data. Ketiga, aplikasi sistem pakar non-fuzzy. Beberapa sekolah menggunakan sistem penilaian terkomputerisasi, tapi tidak mempertimbangkan logika kabur atau nilai linguistik dari suatu siswa tersebut. Kelemahannya adalah tidak bisa menilai aspek kualitatif secara fleksibel seperti cukup baik ataupun sangat baik. Perbedaan dengan apa yang akan kami lakukan adalah yang pertama, penggunaan logika fuzzy-Mamdani. Sistem ini menggunakan pendekatan fuzzy logic yang mampu menangani data tidak pasti seperti persepsi terhadap sikap atau kompetensi guru. Yang kedua, input linguistik. Data masukan berupa kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional dalam bentuk nilai rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, output lebih akurat dan realistis. Sistem ini menghasilkan kategori penilaian antara lain kurang, cukup, baik, dan sangat baik yang lebih representatif dibandingkan angka mentahnya secara langsung. Yang keempat, pendekatan berbasis aturan atau rule-based. Sistem ini menggunakan aturan logika fuzzy seperti if pedagogik sama dengan tinggi N, profesional sama dengan sedang, dan hasil sama dengan baik. Lalu, adapun metode penelitian yang kami simpulkan atau kami susun ialah untuk menyelesaikan permasalahan evaluasi kinerja guru secara objektif dan sistematis. Penilaian ini menggunakan metode Fuzzy Inference System atau FIS. Tipe Mamdani. Fuzzy Mamdani dipilih karena mampu menangani data linguistik dan ketidakpastian dalam penilaian kinerja guru, seperti penilaian terhadap sikap, komunikasi, dan penguasaan materi. Yang pertama, variable input. Sistem ini menggunakan 4 variabel input utama yang diperoleh dari hasil observasi dan penilaian kinerja guru oleh pihak sekolah. Adapun yang kami ambil sampelnya ialah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Masing-masing variabel memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu hasilnya rendah, sedang, serta tinggi. Yang kedua, variabel output. Hasil evaluasi kinerja guru diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu kurang, cukup, baik, serta sangat baik. Output ini membantu pihak sekolah dalam pengambilan keputusan terkait pelatihan, penghargaan, atau pembinaan terhadap guru. Serta yang ketiga, langkah-langkah proses Fuzzy Mamdani. Yang pertama, falsifikasi. Data input yang bersifat numerik, misalnya skor dari 0 sampai 100, diubah ke dalam bentuk linguistik menggunakan fungsi keanggotaan segitiga atau triangular atau trapezoid. Contohnya, nilai pedagogik 40, keanggotaan pada himpunan sedang sebesar 0,6. Pembentukan fuzzy rule based. Sistem ini menggunakan aturan if dan berbasis kombinasi variabel. Contoh rule, if pedagogik sama dengan tinggi, N profesional sama dengan tinggi, dan kinerja sama dengan sangat baik. Total rule bervariasi tergantung jumlah kombinasi, namun umumnya dibuat antara 10 sampai 30 aturan saja. C. Intervensi Mamdani. Proses ini menggunakan metode min sampai max untuk menentukan kekuatan atau fire strike dari setiap rule dan menggabungkan output fuzzy dari semua aturan yang aktif. Yang keempat, defusifikasi. Hasil akhir dari fuzzy output linguistik dikonversikan ke dalam bentuk angka menggunakan metode centroid atau titik tengah. Nilai ini akan menentukan klasifikasi kinerja guru. Contohnya, nilai desufikasi 78 itu masuk dalam kinerja baik. Yang keempat, implementasi sistem. Sistemasi. Data input yang bersifat numerik, misalnya skor dari 0 sampai 100,
diubah ke dalam bentuk linguistik menggunakan fungsi keanggotaan segitiga atau triangular atau trapezoid. Contohnya, nilai pedagogik 40, keanggotaan pada himpunan sedang sebesar 0,6. Pembentukan fast rule base. Sistem ini menggunakan aturan if dan berbasis kombinasi variabel. Contoh rule, if pedagogik sama dengan tinggi, and profesional sama dengan tinggi, dan kinerja sama dengan sangat baik. Total rule bervariasi tergantung jumlah kombinasi, namun umumnya dibuat antara 10 sampai 30 aturan saja. C. Intervensi Mamdani. Proses ini menggunakan metode min sampai max untuk menentukan kekuatan atau fire strike dari setiap rule dan menggabungkan output fuzzy dari semua aturan yang aktif. Yang keempat, defusifikasi. Hasil akhir dari fuzzy output linguistik dikonversikan ke dalam bentuk angka menggunakan metode centroid atau titik tengah. Nilai ini akan menentukan klasifikasi kinerja guru. Contohnya, nilai desufikasi 78 itu masuk dalam kinerja baik. Yang keempat, implementasi sistem. Sistem ini dapat dibangun menggunakan software seperti MATLAB, itu masuk ke Fuzzy Logic Toolbox. Python itu masuk ke Scikit Fuzzy atau NumPy, serta Excel VBA untuk sistem sederhananya. Adapun hasil dan pembahasan yang kami ringkup ialah sistem pakar evaluasi kinerja guru berbasis logika Fuzzy Mamdani telah dibangun dan diuji pada sejumlah data penilaian guru dari simulasi sekolah. Sistem ini bertujuan membantu pihak sekolah dalam memberikan penilaian yang lebih objektif, terukur, dan konsisten. Yang pertama, input dan falsifikasi. 4 variabel input yang kami gunakan ialah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Setiap input memiliki 3 himpunan linguistik. Adapun inputnya ialah yang pertama rendah, sedang, dan juga tinggi, dengan rentang nilai antara 0 hingga 100. Nilai input tersebut difalsifikasikan ke dalam fungsi keanggotaan segitiga. Contoh inputnya yang masuk ke dalam pedagogik 85 itu masuk ke dalam kategori tinggi. Kepribadian 70 itu masuk ke dalam kategori sedang. Sosial 60 kita masukkan ke dalam kategori sedang. Serta profesional jika nilainya 90 itu masuk ke dalam kategori tinggi. Yang kedua, rule based aturan Fuzzy. Beberapa contoh aturan yang digunakan ialah rule pertama, if pedagogik sama dengan tinggi and profesional sama dengan tinggi dan kinerja sama dengan sangat baik. Rule kedua, if pedagogik sama dengan sedang or sosial sama dengan sedang dan kinerja sama dengan cukup. Rule yang ketiga, if pedagogik rendah or profesional rendah dan kinerja kurang. Sistem ini menggunakan total 15 aturan Fuzzy yang dibuat berdasarkan penggabungan logis dari keempat input utama. Yang ketiga, inferensi dan defusifikasi. Metode inferensi yang digunakan adalah Mamdani dengan operator minimal sampai max. Proses defusifikasi menggunakan metode centroid untuk mendapatkan output numerik. Contohnya ialah output numerik 78,25 itu masuk ke dalam kategori kinerja yang baik. Adapun uji coba sistem yang telah kami lakukan ialah sistem ini diuji dengan menggunakan 10 data simulasi guru dengan berbagai variasi nilai input. Hasil pengujian menunjukkan di dalam tabel di bawah ini. Dapat kita lihat nomor yang pertama itu pedagogiknya itu 85.
kepribadian masuk ke dalam nilai 70, sosialnya masuk ke dalam 60, profesionalnya masuk ke dalam 90. Hasil sistem kami yang keluar ialah 78,25, serta kategori yang masuk ke dalam nilai tersebut ialah baik. Yang kedua, hasil pedagogiknya 55, kepribadiannya 50, sosialnya 45, profesionalnya 60, hasil sistem kami ialah 61. Kategori yang masuk ke dalam nilai tersebut ialah cukup baik. Hasilnya nomor 3 hasil pedagogiknya 30, kepribadiannya masuk ke nilai 35, sosialnya 40, profesionalnya 50. Hasil sistem kami merangkup ke dalam nilai 48. Kategorinya masuk ke dalam kurang baik. Serta yang keempat, pedagogiknya 95, kepribadiannya 85, sosialnya 90, profesionalnya 90. Hasil sistemnya yang kami dapatkan ialah 89,75. Hasil dari kategori itu masuk ke dalam cangkupan sangat baik. Serta yang kelima, analisis dan interpretasinya yang kami dapatkan ialah sistem berhasil mengklasifikasikan kinerja guru ke dalam 4 kategori secara realistis dan mendekati penilaian manual. Perbedaan kecil selisih 5-10 poin dibandingkan hasil evaluator manusia masih terjadi karena keterbatasan jumlah aturan dan bentuk fungsi keanggotaannya masing-masing. Sistem ini mempermudah proses evaluasi dan dapat menjadi dasar objektif dalam pengambilan keputusan terkait pelatihan, penghargaan, atau pembinaan guru secara masif. Nah, yang terakhir dari presentasi kami yaitu adalah kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari judul kami, yaitu ada yang pertama, sistem Fuzzy Mamdani mampu menangani penilaian yang bersifat subjektif dan kabur atau tidak pasti, seperti menilai sikap, kompetensi, dan karakter guru secara linguistik. Nah, yang kedua ada sistem ini menggunakan 4 variabel input utama, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, serta menghasilkan output evaluasi dalam bentuk kategori kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, yang ketiga ada hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan hasil evaluasi yang konsisten dan objektif, serta mendekati hasil evaluasi manual oleh tim penilai. Nah, yang keempat ada sistem ini dapat dijadikan alat bantu bagi sekolah atau instansi pendidikan dalam mengambil keputusan terkait peningkatan mutu guru, pelatihan, atau reward. Yang terakhir ada dengan pendekatan logika Fuzzy, evaluasi menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan manusiawi sesuai dengan tuntutan pendidikan di area Society 5.0.